Summa qala hafizahullahu ta'ala, lubsu thawbil jadid, memakai pakaian baru. Memakai pakaian baru. Bagaimana kalau bukan pakaian baru? Apakah ada zikirnya? Di sini kan bab pakaian, bab doa atau zikir yang dibaca ketika seorang memakai pakaian yang baru. Ya. Bagaimana kalau pakaiannya tidak baru? Ya. Apakah ada zikirnya? Jawabannya iya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa dianjurkan memulai basmalah pada semua keadaan, pada segala keadaan, karena basmalah itu mengandung pernyataan isti'anah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hatta dia pakai baju ya sehari-hari, bukan baju yang baru, maka dianjurkan dia untuk membaca basmalah. Nah, membaca basmalah dengan di mana begini, lafaz basmalah secara umum ya, pada semua amalan-amalan yang disyariatkan basmalah, maka lafaz basmalah yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdal. Misalnya disebutkan dalam pembahasan atau dalam sebuah para ulama menyebutkan dianjurkan membaca basmalah, dianjurkan membaca at-tasmiyah. Tasmiyah juga sama, bismillah, menyebut nama Allah. Maka yang dimaksud dengan atau lafaz yang paling afdal dari basmalah dan tasmiyah adalah bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita akan sebutkan juga nanti pada zikir sebelum makan, bahwa zikir yang paling afdal, tasmiyah yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Baik, maka dianjurkan membaca basmalah ya sebelum memakai pakaian secara umum, baik itu pakaian baru maupun pakaian yang tidak baru. 6. Kemudian di antara zikir yang dianjurkan ya ketika seorang memakai pakaian ya, dan dalam hadis ini tidak ada keterangan ini pakaian baru atau bukan, menunjukkan ini zikir umum. Pokoknya mau pakai pakaian, mau baru mau bukan, dianjurkan mengucapkan zikir ini. Ya, dari sahabat Mu'adz ibn Anas ya radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang memakai pakaian kemudian membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala pujian bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku, mengenakan pakaian ini kepadaku, wa razaqanihi, memberikan rezeki kepadaku berupa pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada usaha ya dari saya. Yani ini fadlu minallah, pakaian ini. Walaupun dia mungkin bekerja menghasilkan uang kemudian membeli pakaian, tapi dia mengakui bahwa ini tetap min ghairi haulin minni wala quwwah, bukan ya, bukan kekuatan dari saya ya, bukan kemampuan dari saya, ini murni fadlum minallah. Taib. San, tolong dikasih yang ini. Ada anunya di situ. Ya. Taib. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh hafizahullahu taala, lubsus thawbil jadid, memakai pakaian baru. Ini zikir tersendiri, berarti zikir terkhusus, lebih spesifik dibandingkan memakai pakaian secara umum. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawba sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaa, thumma yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawba. Apa makna istajadda? Kata beliau, kata Syekh hafizahullah, ai labisa thawban jadida. Kalau beliau memakai pakaian baru, itu makna istajadda thawba. Sammahu bismihi, beliau menyebutkan namanya. Ya. Beliau menyebutkan apa? Namanya. Ya, bukan maksudnya memberikan nama pakaiannya ya. Ya bukan. Imamah saya namanya ini, ya bukan itu maksudnya. Sammahu bismi, yakni disebutkan di bawah di footnote, qala hafizahullah ay samma fi du'aihi al-malbusa al-jarida bismihi. Ya, beliau dalam lafaz doanya menyebutkan nama pakaian yang beliau pakai, nama pakaian baru tersebut. Misalnya, fayaqulu masalan hadza thawbun Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Pakaian ini ya Allah. Baru dia baca apa ya? Baru dia baca doanya. Kita lihat ya.
Jadi beliau sammahu bismihi imamatan, baik itu imamah atau qamis. Apa itu imamah? Kain yang menutupi kepala dengan cara dililit. Ini sifatnya imamah. Jadi kalau cuman ambil sorban kemudian ditutup begini, itu bukan imamah. Jelas ya? Imamah itu kain panjang yang diputar, dililit. Ya, kalau tidak dililit bukan imamah namanya. Taib, misalnya diambil imamah diambil kain yang dari jamaah haji biasa ya, dipakai kemudian diikat di belakang. Itu juga bukan imamah. Kenapa? Enggak diputar. Imamah itu diputar cara pakainya. Itu dinamakan imamah. Au qamisan. Apa itu qamis? Dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ahabbus thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling Nabi suka adalah apa? Al-qamis sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-qamis? Iya. Jadi qamis adalah pakaian yang memiliki 3 lubang. 1 lubang untuk kepala, 2 lubang untuk tangan. Itu qamis. Ya. Dan dia dijahit mengikuti apa? Bentuk tubuh. Mengikuti bentuk tubuh. Jadi semua pakaian yang mengikuti bentuk tubuh, kemudian dia punya 3 lubang, 1 lubang kepala, 2 lubang tangan, maka ini dinamakan apa? Dinamakan al-qamis. Ya. Taib. Karena itulah kayak kemeja begini, koko, itu qamis. Lah sama ini itu qamis, baju koko, baju kemeja, itu apa? Al-qamis. Taib. Stop. 6. Sebentar. Imamatan au qamisan au ridaa. Sebentar ya, Fon. Taib. Afwan. Bismillah. Nah, jadi qamisan adalah gamis adalah ya kemeja, baju koko. Bahkan kalau bahannya kaos masalan itu qamis. Ya. Kenapa gamis adalah pakaian yang Nabi SAW sukai? Dijelaskan oleh para ulama. Karena gamis itu simple, tidak ribet pakainya. Ya kan? Tidak ribet pakainya. Aman juga untuk aurat. Beda kalau rida. Ya, apa itu rida? Disebutkan nanti setelahnya rida. Ya. Jadi qamis pakai masukkan kepala, masukkan tangan, selesai, simple pakainya. Ya, dan disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi SAW adalah manusia yang simple, tidak menyusahkan diri. Apa saja pakaian yang ada beliau pakai. Ya. Karena itulah qamis menjadi pakaian yang paling beliau sukai, karena itu pakaian yang paling mudah dipakai, paling aman juga menutup aurat karena langsung semuanya sampai ke bawah. Ya. Jadi bukan karena sesuatu tertentu, karena orang Arab punya banyak pakaian. Punya beberapa jenis pakaian, tapi yang beliau paling suka adalah qamis dikarenakan apa? Mudahnya untuk dipakai dan lebih menutup aurat. Itu ilatnya. Au ridaan. Apa itu rida? Ya, rida adalah kain yang kalau dipakai jamaah haji itu rida. Atau
kain walaupun kalau jemaah haji kan tidak berjahit ya, ataupun hatta walaupun dijahit. Karena rida itu adalah kain yang dipakai untuk menutupi bagian bawah. Ya. Rida bagian atas. Ya, bawahnya apa? Izar. Ya, izar menutupi bagian bawah, rida menutupi bagian atas. Nah, ini rida itu cuma kain seperti ini. Ya, karena kan ribet kadang jatuh turun dinaikkan lagi. Jatuh turun dinaikkan lagi. Makanya Nabi paling suka komis, simple. Ya. Walaupun komis juga bukan bukan baju yang sering ada di Madinah. Ya. Sering ada di Madinah. Nah, karena itulah kebanyakan sahabat, dan komis di waktu itu adalah barang yang termasuk mahal. Karena itulah para sahabat banyak yang tidak memiliki komis, hanya memiliki apa? Satu kain. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yusalliyanna ahadukum fis thawbil wahid laisa ala atiqihi syai'. Janganlah salah seorang salat hanya dengan menggunakan satu kain, tidak ada yang menutupi bahunya. Ya. Ini kalau dia punya dua kain, maka satu jadikan izar, satu jadikan apa? Rida. Tapi kalau dia cuma punya satu kain, dan ini kondisi para sahabat secara umum, satu kain. Satu kain itu artinya tutup badannya, selesai. Jadi sampai sini. Kita kalau sekarang ini kita pakai baju kemeja satu kain, baju kamis satu kain, baju kaos di dalam dua kain, celana luar sirwal 3 kain, dalaman 4 kain. Jadi setidaknya orang pakai 4 kain. Nah, para sahabat dulu cuma satu kain. Ya, makanya ketika Nabi SAW mengajarkan tentang tata cara sholat pakai satu kain, kata beliau, ingkana wasi'an fattazir bih, wa ingkana dhayiqan fattazir bih. Kalau satu kainmu itu luas, ya, kamu faltahif bih, kamu bungkus dirimu dengannya semuanya. Ya. Tapi kalau kainnya itu tipis, sempit, kecil kainmu, kamu cukup jadikan sarung, ini biarkan terbuka kalau sholat, tidak ada masalah, uzur. Ya, jadikan lebih utama menutup yang bawah karena aurat di bawah. Jadi kalau kainnya sempit, satu kainnya sempit, cukup jadikan sarung saja, biarkan yang ini terbuka. Tapi kapan yang punya dua kain, maka juga ditutup bagian atas. Jelas sampai sini? Makanya ketika Nabi SAW mengajarkan tentang tata cara sholat dengan satu kain, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang kenapa orang sholat dengan satu kain? Kenapa enggak pakai dua? Kata Nabi SAW, awalikulli minkum thawbain. Apakah setiap di antara kalian punya dua kain? Tidak, yang punya dua kain di Madinah itu terhitung pakai jari, tidak banyak. Lebih banyak sahabat-sahabat, ya, yang miskin, apalagi yang budak, yang hanya punya satu kain saja. Maka Nabi tentukan cara sholat dengan satu kain. Jelas sampai sini? Karena itulah Nabi SAW melarang istimalus somma. Apa itu istimalus somma? Seorang duduk dengan satu kain, kemudian apa? Memangku lututnya dengan satu kain. Kenapa? Karena kalau ada orang lewat di dekatnya, dia lihat ke bawah, dia lihat auratnya. Karena cuma satu kain, tidak pakai dalaman. Paham sampai sini? Itu hikmah dari larangan istimal as-somma. Duduk memangku memeluk lutut, kemudian dia tutupkan kain seperti ini. Ya, itu rawan. Ya. Sebagaimana juga sebagian sahabat yang masih kecil, siapa ya? Umar bin Salamah atau siapa? Ketika menjadi imam, karena kainnya pendek, karena dia cuma sholat satu kain, ditutup semua badannya seperti ini, ketika dia ruku atau dia sujud, naik kelihatan. Makanya kata soft perempuan, tutuplah auratnya imam kalian dari kami, karena tidak ada hijab di masa Nabi SAW, tidak ada hijab di Masjid Nabawi ketika itu. Ya, maka ketika ruku atau sujud, agak naik kainnya karena pendek, satu kain dan pendek, kelihatan auratnya di belakang. Ya, kemudian kata Umar bin Abi Salamah dalam saya lupa sahabat ini, kemudian paman-pamanku membelikan saya pakaian kamis. Ya, karena beliau masih kecil, tapi beliau yang paling bagus Al-Qur'annya, sehingga beliau ditunjuk menjadi imam oleh paman-pamannya. Taib. Jelas sampai sini. Ini lihat bagaimana kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Satu kain betulan. Ya, satu kain ditutup saja seperti itu kemana-mana, tidak pakai dalaman, tidak ada apa-apa. Iya. Taib. Kata beliau alaihi salatu wassalam, atau kata Syekh Hafizahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memakai pakaian baru, beliau menyebutkan nama pakaiannya di awal doanya. Ya, kemudian beliau berkata, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, lakal hamd, segala pujian untukmu, engkau yang mengenakan pakaian ini kepadaku. Hi di sini domir hi kembali kepada pakaian. Makanya lafaz doanya seperti yang Syekh sebutkan di bawah di footnote, dikatakan misalnya hadza qamisun, ya, hadzal qamis, afwan, hadzal qamis, pakaian ini ya Allah,
Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Begitu ya. Jadi disebutkan di awal. Hadzal qamis Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Atau hadzal saub Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Kalau muannas perempuan, lafaz muannas misalnya imamah dikatakan hadhil imamah Allahumma lakal hamdu anta kasautaniha. Berarti pakai ha kalau dia muannas. Kalau dia imamah. Kalau rida atau izar dikatakan hadzal izar Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Baik? Nah, jadi disebutkan di awal. Itu makna sammahu bismihi. Yang disebutkan dulu nama pakainya di awal baru dia baca ini. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan dia dibuat. Untuk apa pakaian ini dibuat? Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Aku berlindung kepadamu dari pakaian ini, dari keburukan pakaian ini dan dari keburukan tujuan dia dibuat. Nah, tujuan dia dibuat. Baik, wallahu taala alam bissawab. Ini sudah disebutkan zikir ketika memakai pakaian biasa, bukan pakaian baru. Kemudian juga sudah disebutkan di sini zikir ketika memakai pakaian yang baru. Nah, kemudian ada perkara tambahan berkenaan dengan masalah ini, yaitu apa yang disunnahkan, ya, atau zikir apa yang dianjurkan untuk diucapkan oleh seorang ketika melihat saudaranya memakai pakaian baru. Ini tadi kan yang membaca dianya, yang punya pakaian baru. Sekarang ada seorang muslim melihat saudaranya memakai pakaian baru, maka dianjurkan, disunnahkan dia untuk mengucapkan apa? Selamat, tahniah kepadanya. Ya, ucapan tahniah kepadanya. Dan ini termasuk tempat-tempat dianjurkan seorang muslim mengucapkan tahniah kepada saudaranya yang lain. Karena dia mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat, ya diberikan selamat dengan apa namanya? Lafaz-lafaz baik dalam bahasa Arab misalnya atau bahasa Indonesia, ya. Dia mengucapkan selamat atas pakaian baru tersebut. Nah, adapun yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummu Khalid bintu Khalid. Dari Ummu Khalid bintu Khalid. Ya, beliau bercerita, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda'u saghirah. Ya, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam thiyab. Thiyab ini umum. Thiyab ini nama untuk apa namanya? Komis, izar, rida dan semacamnya. Thiyab ini umum untuk semua pakaian. Dibawakan kepada beliau thiyab, ataukah bisa juga bermakna kainnya. 6. Dibawakan kepada beliau khamisah. Apa itu khamisah? Nah, kain yang terbuat dari sutra. Dari sutra. Ya, khamisatun sauda saghirah. Ya, dihadiahkan kepada beliau kain hitam dari emas, dari perak. Dari apa? Sutra. 6, dari sutra. Berwarna hitam. Ya, tapi ukurannya saghirah, kecil. Ya, tidak muat untuk orang dewasa. Ya, laki-laki dilarang pakai apa? Sutra. Ya, dilarang pakai sutra. Ya, mau dipakai perempuan juga kecil. Faqala, maka beliau mau dipakai oleh perempuan dewasa juga kecil ukurannya, karena ini saghirah, ukurannya tidak luas. Faqala man tarawna naksu hadhil khamisah. Maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, menurut kalian siapa yang kita mau kasihkan kain ini? Ya, menurut kalian siapa yang kita kasih? Fasakatal qaum, sahabat diam. Maka kemudian beliau sendiri yang melontarkan idenya. Kata beliau, faqala ituni bi ummi Khalid. Bawakan kepadaku atau panggil Ummu Khalid. Ummu Khalid masih kecil. Ini yang meriwayatkan kisahnya, beliau mengalami ini ketika masih kecil dan beliau ceritakan ketika sudah dewasa. Ketika sudah dewasa. Jadi tahammulnya ketika belum balik dan al-adanya setelah balik. Nah, maka dibawalah Ummu Khalid, fa utiya bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa albasanihi biyadihi. Fa albasaniha biyadihi. Maka saya pun dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya masih kecil ketika itu, dan beliau mengenakan kain ini kepada saya. Wa qala abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Ya, mudah-mudahan pakaian ini yakni usang di badanmu. Maksudnya mudah-mudahan bertahan lama, tidak cepat rusak. Itu maknanya abli. Ya, yakni usang. Maksudnya apa? Semoga kamu pakai pakaian ini sampai usang, yakni bertahan lama maksudnya. Wa akhliqi. Ya, yakni apa?
yang dipakai, ya, usangkan. Kalau ketika dia usang, diganti lagi dengan yang baru, digantikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir yang diucapkan kepada orang yang memakai pakaian baru. Berarti ini kalau perempuan, ya, makanya didatangkan ya muannatsatul mukhatabah. Kalau laki-laki apa? Abli wa akhliq. Ya. Abli wa akhliq. Hilangkan ya-nya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini akhir penjelasan atau majelis hari ini. Insyaallah taala babut tu'am kita akan jelaskan pada pertemuan pekan depan. Wallahu taala alam bisawab. Wal ilmu indallah. Nas'alullaha taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.